Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Alpha Beta Pruning. Sebelum menjelaskan hasil tugas kami, lebih baik kami untuk memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Nah, di sini ada saya Muhammad Hakiki, Renaldi, Michael, Sika, Alfajar, Sekar, Amanda, William Chan, Maulina Ayu, dan Febriani Nawal. Untuk slide selanjutnya bakal dijelasin oleh teman-teman kami. Oke, baik. Adapun beberapa hal yang akan kami jelaskan di dalam presentasi ini, itu pertama ada pengertian tentang alpha beta pruning yang akan dijelaskan oleh Febriani, kemudian ada tentang contohnya yang akan dijelaskan oleh Mikael dan juga Renaldi, kemudian penerapannya yang akan dijelaskan oleh Amanda Istiazah dan juga William Chan, kemudian ada kelebihan yang akan dijelaskan oleh Maulina dan juga kekurangannya yang akan dijelaskan oleh Sekar Aprilia. Kemudian terakhir ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Fajar. Alpha beta pruning merupakan metode dalam pemrograman dan kecerdasan buatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pencarian solusi, terutama dalam permainan seperti catur. Halo, perkenalkan, nama saya Renaldi Kristian Sumamura dengan NIM 122140116. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh soal alpha beta pruning. Di sini ada contoh soalnya. Kita akan langsung melakukan algoritma alpha beta pruning. Pertama-tama ada 3 poin, yaitu di sini alpha sebagai nilai yang digunakan untuk membandingkan tetap maksimal, sedangkan beta akan digunakan untuk pembanding tahap minimal. Nilai awal alpha itu min tak terhingga, sedangkan beta itu plus tak terhingga. Syarat untuk melakukan pruning ialah alpha harus lebih besar sama dengan dari beta. Sini nilai awalnya ialah alpha min tak terhingga, sedangkan beta tak terhingga, plus tak terhingga. Kita mulai dari min 1. Sini alpha ialah min tak terhingga, karena dia yang digunakan alpha, karena ini adalah tahap maksimal. Min 1 kita bandingkan dengan alpha min tak terhingga. Apakah lebih besar min 1? Iya, maka V nya kita jadikan min 1. Lalu kita bandingkan dengan node sebelahnya. Di sini alfanya kita ubah jadi min 1. Lalu kita melakukan pembandingan kembali 3 dengan min 1. Manakala lebih besar 3, sehingga alfanya kita ubah menjadi 3. Dan di sini V-nya juga kita ubah menjadi 3. Sehingga nilai node di sini adalah 3. Lalu kita lanjutkan pembandingan nilai 3 ini ke tahap peminimalan. Di sini yang kita gunakan parameternya ialah beta, di mana nilainya ialah nilai awalnya plus tak terhingga. Kita bandingkan nilai yang lebih kecil, 3 atau tak terhingga. Nilainya yang lebih kecil adalah 3, jadi kita ganti betanya menjadi 3. Dan kita buat V-nya di sini 3. Lalu kita lakukan pembandingan di bawah dengan betanya di sini 3 dan alfanya min 8, min tak terhingga. 5 kita bandingkan dengan alpha, yaitu min tak terhingga. Mana yang lebih besar ialah 5. Mana yang lebih besar ialah 5. Jadi kita ganti nilai alpha menjadi 5. Dan kita ubah nilai V-nya yaitu 5. Lalu kita lakukan pembandingan 9 dengan nilai alpha. Mana yang lebih besar, nilai 9 atau 5? Kita lakukan pembandingan terlebih dahulu untuk melakukan pruning. Apakah nilai dari alpha sudah lebih besar daripada beta? Jawabannya sini nilai alpha lebih besar daripada beta, yaitu 5 lebih besar dari 3. Sehingga kita bisa melakukan pruning pada node ini. Ini kita bisa langsung lewatkan saja. Sehingga nilai peminimalan di sini akan melakukan pembandingan. Nilai pada node ini ialah 5.
Lalu kita lakukan pembandingan node ini dengan nilai beta di sini. 5 kita bandingkan dengan 3, mana lebih kecil? Nilai 3, sehingga nilai pada node ini ialah 3. Lalu kita lanjut ke atas, kita bandingkan 3 dengan nilai alfa. Alfa di sini minta terhingga, sehingga nilai paling maksimal atau lebih besar ialah 3. Hingga kita bisa membuat V di sini sama dengan 3, dan alfa di sini sama dengan 3 juga. Lalu nilai dari alfa ini kita bisa turunkan sampai ke bawah. Kita lakukan pembandingan lagi. Min 6 ini kita bandingkan dengan 3, mana yang lebih besar, yaitu 3, sehingga Oke, saya Michael di sini dan saya akan memberikan contoh 2 dari materi alpha beta pruning. Nah, untuk alpha beta pruning itu kita pertama-tama perlu mengetahui apa itu alpha dan apa itu beta. Nah, alpha itu adalah maksimalnya, sedangkan beta itu untuk minimumnya atau penentu maksimal dan penentu minimum. Nah, jadi kalau kita misalnya menentukan di maksimum, maka kita akan membandingkan dengan alpha. Sedangkan kalau kita menentukan di minimum, maka kita bandingkan dengan beta. Nah, pertama-tama ini seperti halnya dengan algoritma max min, yaitu pertama-tama kita buat maksimum di sini, minimum dan maksimum. Nah, di sini kita akan mencari kemungkinan maksimum yang paling dapat atau kemungkinan berhasil yang paling maksimum. Makanya kita mulai dari max. Oke. Untuk algoritma pruning sendiri kita perlu membuat awalnya alpha ini kan dia menentukan maksimum, maka dia itu min dari tak terhingga, kebalikannya. Sedangkan beta tak terhingga. Dia ini menentukan minimum, makanya kita buat tak terhingga. Oke, kita sesuai dengan dia tuh turun dia ke bawah sesuai dengan DFS kalau tidak salah. Ini turun dia lagi, ini beta, turun dia ke sini. Ini. Oke, kita mulai di sini. Ini kita mau menentukan maksimum. Ingat, nentuin maksimum berarti dia itu nentuin kita dapat V-nya. Kita dapat V-nya 12 ini kan. Kita tentukan V dengan maksimumnya. Maksimum sekarang apa? Kan minta terhingga. Mana lebih besar? V yang sekarang atau minta terhingga? V yang sekarang 12. 12 atau minta terhingga yang lebih besar? Nah, jawabannya adalah 12. Maka alpha di sini kita jadikan jadi 12. Oke. Setelah itu kita bandingkan dengan 14. Jadi kan V sekarang kan 12 nih. Kita bandingkan dengan V alpha yang sekarang. Alpha sekarang 12. 14 dibandingkan dengan 12. Mana lebih besar? 14. Nah, kita coret lagi. Jadi dia itu 14. Kita dapatlah alfanya 14 atau V-nya sama dengan 14 di sini. Oke. Nah, ini udah selesai, kita naik ke sini. Tuh. Naik ke sini dia itu minim. Minimum tadi adalah beta. Berarti kita bandingkan dia. Minimum kan yang dibandingkan itu betanya. Sedangkan di sini V-nya 14. Betanya tak terhingga. 14 dan tak terhingga. Mana yang lebih kecil minimum? Mana yang lebih minimum? 14 kan? Maka kita dapat betanya ini 14. Kita ganti jadi 14. Oke. Nah, kan kita masih belum dapat alfa ya. Maka kita turun dulu ke bawah. Ke sini. Kita turunin minta terhingga 14. Kita turun lagi ke sini. Di sini
V-nya 16. Sedangkan kita mau cari maksimum. Maksimumnya kita dapat berapa sini? Ini. Tak terhingga dia. 16 dibandingkan dengan min tak terhingga. Mana lebih gede? 16 kan? Kita dapatlah dia ini 16. Tuh. Alfanya 16, betanya 14. Kita udah dapat dua kondisi di mana alfa dan beta dapat nilai. Maka kita lakukan ini. Jika alfa lebih besar dari beta, maka pruning. Nah, artinya ini kita tidak kerjain, kita pruning, kita coret langsung. Langsung naiklah dia ke atas. Di sini kita tentuin minimumnya. Nah, di sini V-nya kan kita dapat 16 nih. V-nya 16, ya kan? Dari sini 16 dia kan. 16 kita ubah minimumnya ini kan. Tuh. Berarti 14 dibanding 16. Ya kan? Ini V-nya 16. Kita bandingkan minimum itu betanya 14. 14 dibandingkan 16, malah lebih kecil. 14. Nah, berarti ini tidak perlu diubah. Jadi dia naik lagi ke atas. Di atas kita mencari maksimum. Maksimum berarti dibandingkan dengan alfanya. Alfa di atas ini min tidak terhingga, sedangkan V-nya di sini 14. Mana lebih besar? Min tak terhingga atau 14? 14 kan? Nah, makanya kita dapat alfanya itu jadi 14. Nah, kita belum dapat nih betanya. Berarti kita belum bisa pruning. Makanya kita turun lagi ke bawah. Ini dapat alfa sama dengan 14. Tak terhingga. Turun lagi sini. Tak terhingga. Oke. Di sini kita nentuin maksimum. Bukan min 14. Nah, di sini kita nentuin maksimum. Kita mulai dari sini. Anggaplah V sama dengan 5. Nentuin maksimum tadi nentuin apa? Nentuin alfa kan? Nah, berarti 5 kita bandingkan dengan alfa sekarang. Alfa sekarang apa? 14. Mana lebih besar? Alfa sekarang kan? 14 kan? Nah, berarti ini tidak dipakai. Dia tetap 14. Atau bisa dibilang kita pruning juga lah, bisa dibilang. Nah, dia itu sekarang bandingin kan ini 7 sama 14 maksimumnya 7 banding 14, tetap 14 kan menang. Berarti sini dapat V sama dengan 14. Oke. Kita naik ke atas ini. Dia mencari min. Min itu beta kan? Berarti beta dibandingkan dengan V 14. Mana lebih kecil? Minimum. Mana lebih minimum? Lebih minimum 14. Berarti kita pakailah 14 ini untuk penggantinya. Ya, saya akan menjelaskan tentang penerapan alfa beta pruning. Contoh-contoh penerapan dari alfa beta pruning ini diantaranya ada 1. Pengambilan keputusan. Ketika dihadapkan oleh beberapa berbagai pilihan, kita cenderung menilai opsi terbaik terlebih dahulu dan mengabaikan opsi yang kurang menjanjikan. Lalu yang kedua ada strategi permainan. Dalam permainan kartu atau strategi lainnya, pemain mempertimbangkan langkah-langkah yang mungkin dan mengesampingkan langkah yang tidak mungkin. Ada penerapan di bidang perencanaan pada saat kita merencanakan suatu proyek ataupun tugas. Kita seringkali fokus pada skenario yang lebih menguntungkan dan mengabaikan pilihan yang kurang efektif. Lalu ada juga contoh penerapan di manajemen waktu. Ketika kita memilih suatu aktivitas, kita akan cenderung memilih sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan aktivitas yang kurang produktif. Selanjutnya itu ada kelebihan. Yang pertama itu ada efisiensi waktu, yang dimana ketika terjadi pemangkasan cabang dapat mengurangi jumlah simpul yang akan atau yang telah dieksekusi, sehingga dapat mempercepat pencarian output yang diinginkan. Terus yang kedua itu ada optimalisasi, yang dimana menemukan solusi yang optimal seperti algoritma Minimax. Terus yang terakhir itu ada penggunaan memori yang digunakan cenderung lebih hemat karena terjadi pemangkasan cabang ketika kondisi beta kurang dari sama dengan alfa atau beta sama dengan alfa. Oke, jadi di sini ada pun kekurangan dari alfa beta pruning. Yang pertama, implementasinya lebih kompleks, di mana dibandingkan dengan Minimax biasa itu lebih susah untuk diimplementasikan dan lebih sulit
jika kita nggak paham. Lalu ada urutan simpul terbatas di mana efektivitas dari simpul tergantung pada simpul yang akan dijadikan bahan evaluasi. Kesimpulannya, algoritma alpha beta pruning merupakan versi modifikasi dari algoritma minimax yang berfungsi sebagai teknik optimasi. Dalam algoritma pencarian minimax, jumlah status permainan yang harus diperiksa meningkat secara eksponensial seiring dengan kedalaman pohon. Namun, dengan alpha beta pruning, kita dapat menghitung keputusan minimax yang benar tanpa harus memeriksa setiap node pada pohon permainan. Teknik ini menggunakan dua parameter ambang batas, yaitu alpha dan beta, untuk menentukan batas perluasan pada node berikutnya. Oleh karena itu, teknik ini disebut alpha beta pruning. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.